langsung mendapatkan perawatan di menit pertama babak kedua. Sang kapten kesebelasan Ponario Astaman. Kembali mampu melanjutkan jalannya pertandingan Ponario Astaman. Tampaknya terjadi sebuah pelanggaran terhadap Firman Utina. Ya, sedikit ditarik Firman Utina tadi ketika akan masuk ke dalam kotak penalti, pelanggaran oleh Agus Cima. Oleh Juki Juan, Firman Utina langsung ke gawang dan nyaris saja Gattuso tampaknya akan menjadi lebih baik jika Gattuso membiarkan bola yang ditendang dengan sangat keras oleh Firman Utina. Ya, arahnya sudah mengarah ke gawang dari Panca Haryanto. Tendangan dari Firman Utina. Sayang sekali. Sebuah kontrol bola yang gagal dari Ade Suhendra. Lagi-lagi terlihat kesakitan Juki Juan. Iya. Pemain asal Korea Selatan milik PSPS Pekanbaru. Sementara itu di kubu Sriwijaya, mereka juga memiliki pemain asal Korea Selatan lainnya, yakni Lim Jo-sik. Dukungan tiada henti dari pendukung setia tim Askar Betua. Salah satu aksi dari Zainal Arif mencipta satu gol di babak pertama tadi bagi kubu tuan rumah PSPS. Untuk melepaskan diri dari penjagaan para pemain belakang PSPS. Ini harusnya menjadi pekerjaan bagi pemain-pemain gelandang, bertipe gelandang yang saat ini dimainkan oleh pelatih Kasar tadi. Tidak ada pemain berposisi sebagai striker murni yang menemani Kit Kayamba Gams di lini depan, sehingga sulit memang bagi Kayamba kalau tidak ada support dari lini kedua Sriwijaya FC untuk melepaskan diri dari kawalan para pemain belakang PSPS. Tampaknya pelanggaran oleh Firman Utina terhadap Orah. Siswanto, sebuah crossing dari Siswanto, Kit Kayamba Gams yang dituju dan ya, nyaris saja menyamakan kedudukan Kit Kayamba Gams. Sebuah umpan dari Siswanto yang melihat Kit Kayamba Gams sedikit bergerak terbebas dari kawalan para pemain belakang dari PSPS. Ya, ada salah antisipasi juga dari penjaga gawang Panca Haryanto. Sangat berbahaya dan sebuah kontrol bola yang lepas dari Lim Jo-sik. Tendangan bebas bagi Sriwijaya FC, pelanggaran terhadap Siswanto. Akankah ini menjadi peluang bagi Sriwijaya FC untuk bisa menyamakan kedudukan? Tampaknya oleh Fajar Handi. Tekanan bertubi-tubi terus dilakukan Sriwijaya FC. Salah seorang pemain PSPS harus mendapatkan perawatan, tampaknya Fajar Handika. ya, memasuki menit ke-70 ini masih belum banyak perubahan dalam sistem permainan Sriwijaya FC yang terlihat. Meskipun sudah ada Siswanto yang dimasuk. Pelanggaran koin terhadap Zainal Arif. Ini adalah merupakan laga yang ke-13 bagi koin. Pemain asal Australia yang telah berusia 31 tahun.
Alika David dan peluang lainnya bagi PSPS Pekanbaru. Sayang sekali, sebuah kesempatan yang sangat terbuka dan lagi-lagi oleh Zainal Arif. Hanya beberapa meter di depan gawang Sriwijaya FC. Ya, sudah sangat terbuka posisi dari Zainal Arif menyambut umpan dari tendangan sudut yang diteruskan oleh Alika David. Dan ini dia Kit Kayamba Gams. Tendangan keras dari sudut sempit dilepaskan oleh Kit Kayamba Gams. Masih melayang tipis di atas Mr. Gawang Vance. Ya, memanfaatkan sedikit kelengahan dari para pemain belakang PSPS. Sebuah kontrol dada dan diakhiri dengan eksekusi sangat keras. Kalau tercipta gol akan menjadi sebuah gol yang indah karena kontrol yang dilakukan oleh Kit Kayamba tadi sangat akurat. Kelihatan kesal para Sejauh ini Zainal Arif telah memperoleh 5 peluang emas. Ya, sangat tipis, Bung. Ya, betul sekali. Malah sepintas kelihatannya Zainal Arif masih berada dalam posisi. Siswanto, Kit Kayamba Gams, Firman Utina, Siswanto, masih Firman Utina. Pelanggaran oleh Firman Utina. Protes Kit Kayamba Gams dan juga Thierry Gattuso. Ya, memang sedikit aneh keputusan dari wasit, Bung Erwin. Ya, ada sebuah Dorongan. betul sekali. Kandas, Supardi, sebuah tendangan spekulasi dari Supardi. Bola rebound yang nyaris dimaksimalkan oleh Kit Kayamba Gams. Ya, Beruntung PSPS masih memiliki penjaga gawang yang sangat sigap. bertubi-tubi serangan dari Sriwijaya FC menjelang babak kedua ini berakhir. Sebuah tendangan dari jarak jauh oleh Supardi. Sebelumnya juga crossing dari Thierry Gattuso juga cukup membahayakan setelah disambar oleh Khairul Huda. Ini dia peluang bagi Sriwijaya. Sebuah perebutan bola atas yang masih mampu dimenangkan penjaga gawang Vance. Pemain asal Korea Selatan Lim Jusik, pemain bertahan yang juga naik hingga ke kotak penalti PSPS, masih belum mampu memberikan peluang bagi Sriwijaya FC. Praktis menguasai jalannya pertandingan hampir separuh lapangan para pemain Sriwijaya FC dalam usahanya untuk mengejar ketinggalan 1 gol di menit-menit akhir babak kedua ini. Ya, tampaknya Mundari Karya akan memasukkan pemain muda lainnya, Victory Yentra, pemain yang masih berusia 22 tahun, salah satu peluang bagi Sriwijaya. Perebutan bola atas antara Vance dan juga Lim Jusik.